Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza, salah satu anggota dari kelompok 3 yang mana membahas materi tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Jadi saya akan membahas khusus mengenai contoh soal dengan menggunakan model pembelajaran TPS atau Think, Pair, Share. Assalamualaikum semua. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silakan nak, kita kelas pimpin doanya. Nah, sebelum ibu lebih lanjut atau membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, ibu akan mengecek kehadiran siswa ibu. Tolong yang ibu katakan, yang sebut namanya, tolong acungkan tangan dan katakan hadir ya. Ananda Aulia, Burhanuddin, Intan Nur Farida, Muhammad Malik, Ratna Damayanti, Susi Inayah, Tuti Kurmalasari, yang mana? Widya Ayuningsih, Wardiansyah, mana? Zulkarnain, wah, setelah ibu mengecek kehadiran siswa ibu, ternyata semua siswa ibu rajin-rajin ya. Tolong dijaga, ditingkatkan lagi kehadirannya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal yang terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu bangun ruang, kubus, dan balok. Iya, pintar sekali. Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa ibu mampu menyelesaikan atau menjawab soal-soal yang ibu berikan yang terkait dengan materi bangun ruang, kubus, dan balok. Kemudian mampu menyelesaikan atau mampu menyimpulkan materi yang mengenai kubus, bangun ruang, kubus, dan balok, utamanya dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi sebelum ibu lebih lanjut, ibu mau tanya dulu. Kan sebelumnya sudah pernah dipelajari. Jadi yang mana sih di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam atau contoh dalam bentuk kubus dan balok? Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Jadi, ya, contoh bangun ruang, kubus maupun balok yang ada di kehidupan kita, yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kardus, penghapus pensil, bak mandi, ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi kubus dan balok dalam penyelesaian soal-soal. Nah, kan sebelumnya sudah pernah dipelajari, sudah pernah dijelaskan. Kubus bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ibu akan memberikan satu contoh penyelesaian soal mengenai bangun ruang, kubus. Nah, setelah
itu, maka rumus untuk mencari volume yang pertama itu volume kubus ya. Kita fokuskan dulu untuk kubus, bangun ruang kubus. Jadi untuk kubus itu sendiri, untuk mencari volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan sisi berpangkat 3. Seperti ini ya, sisi kali sisi kali sisi, karena kita ketahui kubus itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Baik, Ibu akan memberikan satu contoh soal mengenai untuk mencari volume kubus. Contoh soalnya, diketahui luas permukaan, tolong dengarkan baik-baik ya, disimak, perhatikan. Diketahui luas permukaan sebuah kubus 864 cm persegi. Hitunglah volume kubus tersebut serta tentukan. Hitunglah volume kubus tersebut. Jadi kita tulis cara menjawabnya itu, atau cara menyelesaikan, kita tulis dulu diketahui. Tadi diketahui luas permukaan kubus yaitu seluas 864 cm persegi. Kemudian ditanyakan volumenya. Penyelesaiannya itu luas permukaan itu sama dengan 6 kali S pangkat 2. 6, kemudian 6 kali S pangkat 2 sama dengan 864 cm pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 144, S sama dengan 12 cm. Jadi kita dapat satu sisi itu sama dengan 12 cm. Jadi kita masukkan ke rumus, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume kubus sama dengan S berpangkat 3. Jadi volume kubus sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik atau cm pangkat 3, karena kita menentukan volumenya. Seperti ini. Setelah itu Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal khusus untuk mencari volume balok. Untuk balok sendiri, untuk mencari volumenya itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, atau disingkat volume sama dengan V sama dengan P kali L kali T. Seperti ini. Di gambarnya kurang lebih seperti ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh soal untuk menyelesaikan salah satu soal untuk dengan mencari volume balok. Jadi tolong disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik ya. Jadi adapun pertanyaannya, sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebarnya 6 meter, kemudian memiliki tinggi 8 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Jadi penyelesaian itu seperti tadi, kita menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi diketahui adalah panjang P-nya sama dengan 10, lebar atau L-nya sama dengan 6 cm, kemudian tingginya atau T sama dengan 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume balok atau V. Kemudian penyelesaiannya, V sama dengan P kali L kali T, berarti 10 dikali dengan 6 dikali dengan 8, dan menghasilkan 480 cm kubik. Jadi seperti ini. Baik, anak-anakku, itu dia tadi materi dari Ibu. Itu dia materi atau cara menyelesaikan soal-soal terkait dengan bangun ruang kubus dan balok. Dalam hal ini khusus mencari volumenya ya.
Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada semua siswa-siswi Ibu. Nah, pertanyaan itu untuk dijawab. Siap? Jadi Ibu akan memberikan dua pertanyaan, satu khusus volume untuk mencari volume balok dan satu khusus untuk mencari volume kubus. Jadi yang pertama itu untuk mencari volume balok. Dengarkan baik-baik soalnya. Jadi dengarkan pertanyaannya simak baik-baik. Nomor 1, sebuah kubus memiliki luas permukaan sekian cm pangkat 2 atau sekian cm persegi. Hitunglah volume kubus jika masing-masing sisinya berukuran 17 cm. Sudah? Selanjutnya yang kedua, sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, silakan dikerjakan dan pengerjaannya itu waktunya hanya Ibu berikan waktu hanya 3 menit. Silahkan. Nah, waktunya sudah habis. Ibu harap semuanya sudah selesai. Bagaimana? Ya, bagus sekali ya. Sudah selesai dengan waktu yang diberikan, sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa pasangan. Nah, tolong dengarkan namanya baik-baik dan cari pasangannya masing-masing ya. Yang pertama, Ananda Aulia berpasangan dengan Ratna Damayanti. Kemudian Burhanuddin berpasangan dengan Wardiansyah. Kemudian Intan Nurfarida berpasangan dengan Tuti Kurmalasari. Kemudian Muhammad Malik berpasangan dengan Zulkarnain. Dan yang terakhir ada Susi Inayah berpasangan dengan Widya Ayuningsih. Nah, sudah dengar semua pasangannya? Silakan mencari pasangan masing-masing dan duduk berdasarkan pasangannya, bersama pasangannya. Ya, jadi Ibu minta kalian bersama dengan pasangan itu mendiskusikan hasil yang kalian kerjakan tadi secara pribadi. Kalian mendiskusikan seperti apa proses pengerjaannya dan hasil yang didapat dalam menyelesaikan soal-soal tadi yang Ibu berikan. Misalnya ada salah satu pasangan yang salah satu di antara kalian memiliki pengerjaan yang berbeda atau hasil yang berbeda. Nah, silahkan diskusikan mencari jalan keluar dari hal tersebut. Nah, sudah semua? Ya, baik. Ibu akan minta salah seorang atau perwakilan dari setiap pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi bersama pasangannya di depan pasangan-pasangan lain atau di depan teman-teman kalian. Sudah siap? Ya. Silahkan. Nah, iya, bagus sekali. Semuanya sudah, setiap perwakilan pasangan sudah menyampaikan hasil diskusinya yang telah didiskusikan bersama dengan pasangannya. Beri tepuk tangan. Siswa Ibu semua hebat-hebat ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini
yaitu sama seperti dengan apa yang telah disampaikan setiap teman kalian di depan, seperti tadi dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya berapa? Ayo. Nah, jadi jawaban yang pertama itu adalah 4913 cm kubik atau cm pangkat 3. Kemudian jawaban yang kedua itu 960 cm kubik. Nah, jadi untuk menyelesaikan sebuah soal seperti tadi, bentuk soal seperti tadi, utamanya dalam mencari volume atau menentukan volume suatu bentuk bangun ruang, kubus maupun balok, itu cara pengerjaannya kita tuliskan terlebih dahulu apa-apa yang diketahui dari soal tersebut, kemudian apa-apa yang ditanyakan dari soal tersebut, kemudian menuliskan penyelesaiannya. Itu pun penyelesaian kita tuliskan secara berurut dari awal, supaya hasilnya nanti itu kita sendiri tidak bingung mencarinya seperti apa. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga siswa-siswi ibu semua sudah paham, ya kan? Nah, baik, semua siswa-siswi ibu sudah paham. Jika kemudian suatu hari nanti, suatu saat atau besok-besok kita mengerjakan soal seperti ini lagi, seperti ini bentuknya, ibu harap semua siswa ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan dengan tepat. Nah, pada saat siswa-siswi ibu sudah pulang ke rumah, jangan lupa untuk buku pelajarannya dibuka kembali. Apa-apa yang dipelajari hari ini dibuka kembali, dipelajari kembali, dibaca-baca kembali. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan salat 5 waktu, berbakti terhadap kedua orang tua. Jika sepulang sekolah nanti, ibu harap siswa-siswi ibu jangan ada yang singgah-singgah, langsung pulang ke rumah masing-masing, ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Baik, silakan ketua kelas pimpin doanya, nak. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah kalau semua anak-anak Ibu pada sehat-sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silahkan nak ketua kelasnya memimpin doa. Baiklah. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku semua. Jadi, yang ibu sebut namanya, silahkan acukan tangannya, lalu katakan hadir ya nak. Yeni Marnia, hadir Bu. Nurul Asisya, hadir Bu. Nur Fitra Sari Anwar, hadir Bu. Alhamdulillah, ternyata semua anak-anak ibu hadir semua ya. Ibu harap kalian semua lebih meningkatkan kembali kehadirannya ya nak. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya nak. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang balok. Dan di sini Ibu akan menjelaskan apa itu balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 serusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang terbentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Adapun sifat-sifat balok yaitu sisi berbentuk persegi panjang, rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama, diagonal bidang sisi yang berhadapan ukurannya sama panjang, 4 diagonal ruang untuk ukurannya sama panjang, dan 5 bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Dengarkan baik-baik ya nak. Soalnya, suatu balok memiliki panjang 10 cm, lebar
5 cm dan tinggi 8 cm. Maka berapakah volume balok? Silahkan anak-anakku mendengarkan penjelasannya Ibu ya nak. Jawabannya yaitu volume balok panjang kali lebar dikali tinggi. Karena panjangnya 10, maka 10 dikali 5, dan 5 itu adalah lebar, dan dikali 8 dengan tingginya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Rehan, Ikar, Nurul, Lukman, Ipi. Oke, karena setelah Bapak mengecek kehadiran anakku sekalian, alhamdulillah semua anakku dapat hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya ketua kelas silakan pimpin doa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang segitiga. Jadi segitiga itu nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan segitiga. Jadi anak-anakku sekalian perlu tahu bahwa segitiga itu memiliki 3 macam jenis, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Sedangkan dilihat dari sudutnya itu segitiga juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga lancip yang sudutnya 90 derajat, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Jadi itu adalah pengertian dan jenis-jenis dari segitiga. Bapak ingin tanya, apakah anak-anakku sekalian sudah tahu contoh apa saja yang membentuk segitiga? Baik, Lukmanul Hakim, silakan berikan contoh segitiga yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Lukmanul Hakim. Jadi contoh benda segitiga yang ada di sekitar kita yaitu rambu lalu lintas dan gantungan baju yang biasa digunakan pada sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian sudah tahu contoh benda segitiga yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang keliling dan luas segitiga. Jadi keliling segitiga adalah suatu panjang ketiga sisi yang berbentuk jumlah panjang segitiga. Jadi rumusnya yaitu keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Rumusnya yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Jadi alasnya yaitu ini, sedangkan tingginya adalah ini. Jadi karena Bapak sudah menjelaskan pengertian segitiga, contoh dan rumus luas dan keliling segitiga, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anakku sekalian dalam beberapa kelompok. Selanjutnya Bapak akan memberikan satu soal dan
memberikan anak-anak sekalian waktu untuk mendiskusikannya. Karena anak-anak sekalian sudah mendiskusikan dan mendapatkan hasil diskusinya, selanjutnya Bapak akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada Pipi, silakan naik dan menjelaskan hasil diskusinya. Jadi itulah tadi presentasi dari Pipi dari kelompok 2. Mungkin anak-anak sekalian sudah mengerti dan memahami materi tentang segitiga. Bapak lihat semua pekerjaan anak-anak sekalian sudah bagus, tetapi dapat ditingkatkan kembali agar lebih sempurna. Jadi karena anak-anak sekalian sudah memahami materi segitiga tentang pengertian, jenis-jenis, contoh maupun rumusnya, saya rasa pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa untuk mengulangi materi di rumah yang telah anak-anakku sekalian pelajari pada hari ini. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan itu jangan lupa patuh dan selalu mendengarkan kata orang tua maupun guru, agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan dicintai oleh teman-teman. Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan anak-anakku sekalian untuk merapikan tempat duduknya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sesudah belajar. Karena kita telah berdoa, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke. Ibu akan menjelaskan tentang balok. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan mengecek kehadiran Anda, dan yang hadir tolong acukan tangannya dan katakan hadir. Saya dulu ya. Reski. Oke, bagus. Irfan. Oke, bagus. Oke, Ibu. Dan yang alhamdulillah murid Ibu hadir semua ya. Dan yang hadir tolong tingkatkan lagi. Oke ya. Saya Ibu menjelaskan, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dengan sebangun disebut sebagai kubus. Oke, Ibu akan menggambarkan ya baloknya. Oke, ini gambaran baloknya Ibu ya. Ini kita lihat. Oke. Sekian dari
materi ini minggu depan dilanjut ya. Dan kalian sudah paham ya? Oke, dan waktunya sudah selesai, kita akhiri ya. Apabila kalau sebelum ibu mengakhiri mata pelajaran hari ini, ibu mau sampaikan kalau boleh bermain tapi jangan lupa belajar, dan terutama harus mengaji. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bangun ruang kubus dan juga rumus luas dan volume bangun ruang kubus. Ciri-ciri bangun ruang kubus yang pertama itu, kubus memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, B, C, F, G, C, D, G, H, dan A, D, E, H. Kubus memiliki 8 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjangnya. Yang keempat, kubus memiliki sudut yang semuanya adalah sudut siku-siku. Yang kelima, kubus memiliki 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Diagonal ruang biasanya yaitu garis AG, BH, CE, DF. Sedangkan diagonal bidang kubus biasanya garis AC, BD, EG, FA, FH, DE, AH, CF, BG, AF, BE, BG, dan CH. Adapun rumusnya, kalau rumus luasnya, rumus mencari luas kubus itu 6 dikali sisi kali sisi. Kalau misalnya kita mencari volume, sisi kali sisi dikali sisi. Adapun sifat-sifat kubus yaitu semua sisi dan rusuk kubus berbentuk persegi. Kedua, pada diagonalnya bidang dan diagonal ruang kubus semua berukuran sama panjang. Yang ketiga, pada setiap bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kubus. Kubus merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kubus itu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, saya akan menjelaskan menggambarkan sebuah kubus seperti ini. Ini merupakan jari-jari, dan ini merupakan luas, ini rusuk. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.